Kapital A1. Kapital A1 ya. Nivea A1. Oh, A1 untuk latihan secara 4 kompetensi. Emang ada 4 kompetensi apa aja, Frau? Ada yang namanya apa Heren, Schreiben, sudah gitu ada juga yang namanya lesson pun auch sorry, nggak bisa kirim. Saya coba dulu. Oh, ya. Oke, so ya, ini dia adalah di kolom latihan, latihan dari network dan juga latihan kompetensi untuk A1 ya, dari 4 kompetensi dasar ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mulai untuk sharing dulu beberapa contoh latihan yang udah saya sharingkan kemarin. Yaitu temanya adalah Studium und Beruf. Was ist das Studium und Beruf? Sudah kita bahas ya. Studium dan Beruf sudah pasti berbahas tentang studi dan juga pekerjaan ya. Nah, di sini ada kolom A sampai I dan juga 1 sampai 3. Nah, kita lihat dari kolom komentar ini, we haben dan hier diese 3 Bilder, nomor 1, 2, 3. So, was passt für den Personen auf den Fotos? Yang mana sih kira-kira yang cocok dari kolom 1A, A sampai I? Sudah dikerjakan kawan-kawan? Belva, Adrian, und Ben? Kan kita makan dulu. Halo? Ya, Yuk, ada yang sudah? Ada yang sudah mengerjakan? Ya, titip yang mau dibawa ya. Halo. Ada yang sudah dikerjakan? Kolom 1, nomor 1A. Halo. belum, Frau. Oh, oke. Saya kasih waktu mungkin kawan-kawan untuk lihat review lagi dari latihan soal kita. Silahkan coba dikerjakan lagi. Belva juga boleh. Saya kasih waktu 10 menit untuk coba review sebelum saya bahas ya. Nanti saya akan bahas kolom ini plus dengan pembahasan kita di latihan eh tes A1. Saya sudah sharing di kolom chat, kawan-kawan bisa download ya. Ada 3 file yang udah saya sharing di kolom chat Zoom, yaitu untuk tes A1, 2 kompetensi, maksudnya 2 tes, dan tes kemarin yang kita sharing latihan Aufgabe A1, 1 latihan. Jadi ada 3 latihan. Silahkan di-download dulu, saya kasih waktu 10 menit, kawan-kawan kerjakan sebelum kita review untuk pembahasannya. Lebih kedap. Frau, maaf saya belum dapat, Frau. Oh, di kolom chat Zoom, boleh lihat. Saya baru masuk jadi nggak muncul. Oke, Z. Aman. Oke, saya kirimkan kembali 2 kapitel yang untuk latihan A1 dan 1 yang kemarin kita punya latihan soal.
Oke, kita bisa lihat ada saya sharing uploading. Oke, untuk efektif waktu sambil kita nunggu yang sharingkan bisa sampai, saya akan bahas dulu ya yang kemarin kita ngerjain soal. Oke, kemarin kita ada soal tentang studium unberuf. Studium unberuf berarti tentang tadi dan juga pekerjaan. Nah, kita nomor 1, 2, 3. We have done here this is dry builder. Nummer 1, eine Frau oder ein Mädchen, die ist in braun, di sebuah ruangan, und sie malt ein Bild. Ya, di sini kayaknya dia sedang melukis lukisan. Und hier das Mädchen im Garten. Sie benutzen hier den Laptop und auch hier zum Beispiel vielleicht Vorlesung oder sie lernt hier im Park. Und auch hier, wir haben 2 Personen an der See und vielleicht hier mit dem Schiff eine, was ist das ya? Mungkin di sini dia sedang segeln atau berlayar ya. Oke, so nomor 1 dikasih clue-nya F. Apa itu F? Patrick Hattie is Architektin. Mein Beruf macht mir Spaß, sagt sie. Ich arbeite gern im Team. Oke, ini udah pernah ya kita. Lalu, apalagi nih tentang nomor 1? Game, karena itu Malen, dia sedang melukis. Oh, bisa kita kasih dulu adalah Malen is wichtig für sie. Jadi, kalau misalnya melukis, itu penting bagi dia. Da werde ich wieder ganz ruhig, sagt sie. Jadi, saya bisa kembali menjadi orang yang tenang. Aber ich bleibe Arsitektur. Tapi saya tetap suka namanya arsitek ya. Berarti ini. Oke. Undan, pas ini. Mungkin kita bisa lihat apalagi yang dia lakukan. Mungkin, oke, itu dulu ya. Kita lihat. Sekarang kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 ada apa? Seorang cewek sedang animation sedang belajar di park ya. Oke, kata kuncinya adalah lernen und auch im Park. So, nah mungkin karena lernen kita bisa bilang ada Miriam Zohar ist im Park. Sie lernt für eine Prüfung in Informatik. Dia sedang belajar untuk sebuah eh, apa namanya ujian informatik. Lalu ada apa lagi nih? Mungkin ini ya karena tentang tadi juga. Sie sagt, ich lerne gern im Freien. Saya senang sih belajar di waktu luang. Aber für mein Studium muss ich auch an der Uni sein. Tapi karena untuk studi saya juga harus berada di universitas, ya. Lalu ada apa lagi? Misalnya karena studi. Der Studium macht ihr Spaß. Tadi itu membuat dia senang. Aber sie verdienen noch kein Geld. Dia tidak menghasilkan begitu banyak duit. Das findet sie noch so gut, ya. Nah, lalu apa lagi? Mungkin kita bisa pakai clue ini ya. Arbeiten Sie als Kellnerin, diesen Job finden Sie auch okay. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau selanjutnya ada gambar Segen. Segen udah pasti berarti tentang berlayar ya. Segen kita lihat nih. Julia findet Segen is cool. Sie segelt gern und das beim jedem Wetter. Ya, lalu Segen ist auch ihr Beruf. Sie segeln im Winter kann sie nicht mit den Schülern segeln. Oke, nah terus, ini lebih tepatnya ke sini ya. Dia bekerja juga sebagai kelnari dan dia berpendapat uh, kerja sebagai kelnari juga oke ya. Nah, berarti yang terakhir ini adalah miliknya si nomor 1. Kenapa? Karena ada kata build ya. Der Beruf over Anstrengen of Hansi Stress dan Malzi manchmal verkauft sie ein Bild ya. Ini ya, itu dia review kemarin kita punya baca. Oke? Itu. Nah, tentang pekerjaan, tinggal kamu lihat lagi ya pada katanya. Contohnya adalah The student research sheet. Research sheet itu nge-research ya.
Oh, para pelajar meriset apa nih? Kita lihat. Ini apa? Dasar sheet, internet for ein seminar. Kayak gitu ya. Di Reiseführer atau misalnya pemimpin perjalanan menunjukkan apa nih? Menunjukkan apa? Dan Touristen, Stadt. Di Segelering Arbeiter, para pelayar ini bekerja apa nih lebih cocoknya? Bekerja misalnya im Winter als Kellnerin. Kenapa? Karena dia si pengajar berlayar ini kan nggak bisa bekerja kalau di winter. Maka pada saat di winter dia bekerja sebagai pelayar. Itu dari review kemarin kita bacaan teks ya. Terus arsitek Landhäuser und kontrolliert Baustellen. Architekt betreut im Kindergarten und die Kinder experimentieren kesamaan Bilder und Aufbauen dieser Verkaufen. Ya. Nah, ini kenapa saya sharingkan? Karena mungkin nanti akan ada, pekerjaan ini deskripsikan, beschreiben Sie dan hier di Aufgabe. Terus deskripsikan tentang tugas-tugas dari pekerjaan ini apa aja. Nah, kamu bisa menggunakan ya. Oke, ini juga contoh-contoh pekerjaan, tinggal kamu kerjakan sendiri. Nah, saya langsung ke bagian materi gramatiknya aja ya. Nah, gramatik ini studi menurut itu ada apa sih, Frau? Ada yang namanya perfect. Saya review lagi. Perfect itu dibagi berapa? Dibagi menjadi perfect tetap perfect ya maksudnya. Tapi ada keterangan yang berbeda adalah di posisi kedua. Ada yang menggunakan haben, ada yang pakai sein. Kenapa? Karena pakai haben itu untuk yang sifatnya pekerjaan statis, tidak merubah posisi kamu, tidak merubah keadaan kamu. Tapi kalau yang Zan itu untuk merubah posisi kamu, merubah keadaan kamu. Lalu itu saya di posisi kedua, sesuaikan dengan subjeknya. Dan posisi terakhir diikuti dengan particip choice. Nah, saya akan reviewkan dari kita punya kabar halo ya tentang perfect. Nah, jadi apa bedanya tiap-tiap masing-masing penggunaan si eh, particip choice ini? Seperti yang kita ketahui kemarin, particip choice ini ada yang belakangnya pakai T, atau pakai EN, dan lain sebagainya. Apa bedanya? Oh, kalau yang belakangnya pakai T itu untuk yang beraturan. Caranya, tinggal kamu hilangin EN-nya, terus tambahin G, tambahin ET ya. Nah, kalian sudah di review ya, silahkan putar kembali videonya untuk bagian perfect secara lengkap. Nah, kalau yang nggak beraturan, berarti ada perubahan vokal, ada vokal vowel di situ. Nah, salah satu cirinya juga belakangnya endingnya adalah EE. Lalu adalah yang gemischte Verben. Gemischte Verben berarti di situ ada perubahan vokal dan endingnya T. Karena T kan biasanya pakai beraturan, tapi di sini juga ada perubahan vokal. Oh, berarti ini mix nih, ya. Seperti itu. Lalu juga perfect untuk yang trend bar dan di trend bar. Yang untuk trend bar itu berarti dia tidak, sorry, yang trend bar berarti bisa dipisah. Berarti awalan dan kata dasarnya bisa dipisah di sisi pinggir, terus tinggal dilihat aja kata kerja dasarnya ini apakah dikasih T, E, N atau campurannya disesuaikan seperti yang tadi kita bahas. Lalu udah juga untuk yang trend bar sama hanya karena untuk ini trend bar dia nggak bisa dipisah, berarti nggak usah ditambahin ke seperti itu ya. Itu review dari materi yang pernah kita bahas ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi latihan ya. Nah, maka kita lihat nih, kita lihat dari apa kita punya materi di sini. Kita lihat nih ada kegiatan dari 5 kegiatan ini, kita coba pasangkan, sedikit kita bikin dalam bentuk perfect. Nomor 1, dia lagi berjalan. Berjalan kemana nih? Mungkin dia eh oke. Ini belum ada clue-nya. Nomor 2, di sini lagi sarapan. Oh, sarapan mungkin adalah di sini adalah Frühstück. Berarti ini E ya. Hat er ein heute lange gefrühstückt. 3, belajar. Oh, belajar berarti ini ya. Später hat er ein paar Stunden gelernt. Terus ada main Fußball. Berarti di sini main Fußballnya. Lalu di sini adalah tentang dia sebagai eh, pelayan ya. Jadi di Kneipe.
Nah, mungkin kita bisa bahaskan di sini. Pertama kalimatnya adalah Seven have a Morgan brown hole. Seven sudah pada pagi hari mengambil roti. Ini ada kata have sama gehoord ya. Nah, di sini ada partisip choice ya. Dan di sini pakainya haben. Dan had ya eine lange gefrühstückt ya. Hat juga pakai gefrühstückt. Terus nomor 3, Spider had ein paar Stunden gelernt. Lalu kemudian dia mengambil beberapa jam waktu untuk belajar. Dan Ahmad Namita hat mit den Freunden gespielt. Lalu am Abend hat eine, in einer Kneipe gearbeitet. Kalian lihat, di selain penggunaan particip choice dan perfect di sini, kita juga melihat ada penggunaan Reihenfolge ya, konektornya ya. Ada kata später dan, nah itu juga kemarin kita baru belajar ya. Dan später dan lain sebagainya itu mengambil posisi dalam kalimat sehingga dia sebagai posisi satu diikuti dengan yang namanya kata kerja seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 kita coba kerjakan sama-sama ya. Kawan-kawan saya kasih waktu 5 menit untuk melihat teks nomor 4 sambil coba dipilihkan dari kasih clue-nya, kerjakan bagian yang kosong ini dan nanti kita jawab. Silakan.
Oke, coba kita bahas ya, kawan-kawan. Mari kita bahas lagi ke nomor 4. Yuk, coba ada yang bisa bantu saya? Baca bagian A siapa, B siapa, C siapa. A dulu, boleh? Ya, Brian, Adrian, Oder, Belva, silakan. Ah, Oke, Adrian. ja. Sven hat eine Pause gebraucht. Ja. Mhm. Er hat in der Küche einen Kaffee geholt Gut. und er hat Musik gehört. Mhm. Dann hat er im Internet recherchiert. Researcher ya. Kalau belakangnya ieren, tuh nggak usah pakai Z, cuman hilangin E-nya, tambahin T. Oke, good. Next, siapa yang bisa bantu saya untuk di bagian nomor B? Bitte dan? Yuk, Adrian, udah? Belva? Adrian boleh. Linda hat den Weg zum Bahnhof gesucht. Sie hat eine Frau gefragt, aber die Frau hat nicht geantwortet. Good. Geantwortet. Geprak. Ininya adalah geantwortet. Geantwortet. Terus kalian nomor C? Katja und Tom haben Urlaub gemacht. Sie haben bei Freunden in Paris gewohnt. Sie haben in dieser Zeit auf Französisch geredet. Geredet ya. Oke, das ist ja ein bisschen hier für die Antwort ke tadi ya. Sorry, Teil 4 ya. Tuh, ini masih dalam bentuk konjugasi beraturan partisip cuanya, jadi lebih gampang ya. Oke, next kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Ini dalam bentuk unregelmäßige ya. Ini tinggal kamu kerjakan, udah dikasih clue-nya sebenarnya di sini. Tinggal kamu kerjakan lagi mana yang cocok. Contohnya name jadi genomen, apa jadi geholfen, liegen jadi gelegen, und so weiter ya. Di sini sudah ada clue-nya ya. Tinggal kamu kerjakan lagi aja. Oke, next yang akan men-sharingkan ya deh. Nanti mungkin kamu akan diminta untuk menceritakan tentang pengalaman kamu atau pekerjaan kamu. Nah, kamu boleh nih digunakan dalam bentuk perfect ya, karena dalam bentuk perfect misalnya ditanya apa yang pernah kamu lakukan atau apa yang pernah kamu kerjakan. Was ist das? Was hast du gemacht? Nah, kamu jangan lupa boleh kalau misalnya ceritakan tentang pengalamanmu, ceritakan tentang kegiatanmu. Mungkin ini dimintain dalam bentuk perfect ya. Jadi kalau bisa perhatikan, dan juga jangan lupa perhatikan kata kerja kapan menggunakan haben atau kapan menggunakan sein. Oke? Nah, selanjutnya nomor 7. Perfect job ya. Yang mana sih yang cocok? Nah, di sini nanti tinggal kamu jawab ya. Ini silakan dijawabkan. Saya cuma kasih bantu artinya aja ya. Selanjutnya kawan-kawan coba jawab sendiri. Antworten das heißt artinya menjawab, arbeitet artinya adalah bekerja, finden menemukan, fragen bertanya, lesen membaca, schicken mengirim, suchen mencari, sagen berkata, treffen bertemu, dan zeigen menunjukkan ya. Nah, kamu silakan sesuaikan dengan konteks, karena nanti mungkin akan bertemu dengan seperti saya. Lalu, tadi seperti saya bilang, penggunaan haben und sein. Kapan penggunaan haben? Kapan penggunaan sein? Kita lihat dari kata kerjanya ya. Contoh, Felix bla 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 eine Anzeige im Internet gesehen. Sehen tidak berubah kondisi kamu. Sudah pasti jawabannya adalah A. Ya. Lalu, bla bla bla, wir wollen später nach Berlin gekommen. Ke Berlin. Oh, berarti tadinya belum di Berlin nih. Oh, berarti kita pakai to be ya. Lalu Claudia, apa nih? Gebaran berkendara. Udah pasti merubah kendaraan ke posisi kamu. Pasti pakai yes, ya. Eine Bewerbung geschrieben, membuat sebuah lamaran. Tidak merubah posisimu ataupun keadaanmu. Sudah saya menggunakan apa? Freddy, bla bla bla, immer zur Agentur für Arbeit gegangen. Dia selalu
ke agentur untuk mencari pekerjaan. Oh, betul dia ada perubahan posisi karena dari kata gehen, ya. Gefunden itu tidak ada perubahan pakai haben, tapi kalau pasir itu kan artinya ada kejadian. Nah, ini pakainya tuh ya. Gemah udah pasti pakainya haben, terus geblieben itu pakainya haben juga, und auch hier geflogen pakainya tuh ya. Ini kalau kamu bikin dalam kalimat, ingat kalau dalam kalimatannya pasti nomor satunya kalau nggak ada W questions berarti adanya adalah kata kerja ya itu ya. Nah nanti kalau kamu review, saya review sebentar aja secara singkat biar ketemu semuanya 10 sampai 12 ya. Nah ini juga tinggal di apa namanya kamu pasangkan, diornamkan ya. Lalu saya akan sharing di sini juga sama ya. Ini bikin-bikin kalimat dan lain sebagainya. Nah, ini kamu disuruh menceritakan nih. Sudah dikasih clue-nya. Terus nanti ada namanya siapa? Petra Kocher. Oh, Petra Kocher is eine Kellnerin auf dem Oktoberfest. Sie arbeitet 18 Tage lang und es ist ja auf 2 Kilo apa nih? Karena kan biasanya pakai baju ya. Bajunya tuh apa namanya? eh Kostum mereka. Nah, kamu lihat nih, si track off dan kostum with 20 kilo apanya beratnya ya. Di Verdien Global Team Oktoberfest dan lain sebagainya ya. Tinggal buat kalimat. Nah, sekarang kita ke bagian 11, itu tentang fashion, kelainan. Nah, seperti yang saya pernah sharingkan tentang kosakatanya, dilihat lagi ya, nama-nama fashionnya apa, dari dasnya, dan lain sebagainya. Ya, saat menggunakan materi ini, ada kata dia ke Gefaltmir. Oh, Gefalt ini adalah kata kerja yang diikuti dengan datif. Udah mulai masuk datif nih, ya kan? So, perhatikan juga nih kata kerja mana yang kamu lihat menggunakan akusatif maupun menggunakan datif, ya. Seperti itu. Nah, lalu udah pasti namanya pension, ada yang namanya adjektif. Katakan juga tentang adjektif, kapan penggunaannya, ya. Warna juga termasuk dalam bentuk adjektif. Nah, kalau misalnya kamu disuruh menceritakan atau memindahkan tabel, diperhatikan ya. Misalnya siapa nih, ada beberapa orang. Kamu bisa mengelompokkan apa yang dia suka, misalnya Lieblingskleiningnya apa yang dia tidak suka. Nah, kamu harus bisa menganalisis dari bacaan. Ya. Next adalah demonstratif artikel. Solche diese, jangan lupa bahasa di sini diikuti juga dengan pasif nominatif, akusatif, datif, diriku lagi rekaman materinya. Kenapa dia menggunakan nominatif? Oh, berarti dia jadi subjek nih. Jawabannya. Kenapa kalau dia menjadikan dia akusatif? Oh, berarti dia jadi objek. Kenapa dia jadi datif? Oh, dia berarti jadi objek datif gitu ya. Lihat kata kerjanya yang diikuti dengan objek akusatif dan disebut dengan objek datif. Dan perhatikan juga apakah bentuknya maskulin, feminim, netral, atau plural. Gitu ya. Tinggal diganti aja belakangnya. Nah, tadi ini particip choice juga udah selesai. Kita lewatkan dulu karena mirip ya materinya. Lalu ini juga datif sama akusatif. Berarti lihat dari clause apa clause lagi. Dari data kata kerja dan memasangkan seperti biasa. Nah, di Kalpas berarti biasanya suka diminta untuk menunjukkan eh, apa namanya tempat-tempat pembelanjaan seperti itu. Juga ada modal verba. Nah, masuk ke dalam materi urlaub seperti biasa ada workshopnya tentang urlaub. Membuat surat. Kemarin saya ada sharing materinya, jangan lupa. Terus beda ya, surat di berbagi tentang liburan itu kan lebih informal, cara penyiapannya juga beda dengan yang surat untuk lamaran gitu ya. Lalu udah pasti kita bahas tentang Erparungnya juga dalam bentuk perfect juga. Lalu udah gitu artikel sudah pasti, kata kerjanya di sini ada bekommen mendapatkan, bezahlen membayar, fragen bertanya, nehmen mengambil, reservieren itu artinya adalah memesan, unterschreiben artinya adalah menulis, zeigen adalah menunjukkan. Seperti itu ya.
Terus ini adalah raihan volumenya tadi, danah dan snippet to add Schluss. Lalu biasa mengurutkan dialog dan lain sebagainya. Ini membalas surat itu biasanya ada, dan juga membuat kalimat pakai modal verban. Jangan lupa kalimatannya, kata tanya jangan lupa kemarin kita sudah bahas juga tentang kata tanya, direview lagi. Dan personal pronoun serta preposisi untuk waktu dalam bentuk datif. Kemarin juga sudah saya bahaskan tentang weather, juga kawan-kawan bisa melihat kan, anggebot atau tawaran juga kawan-kawan bisa lihat ya. Oke, itu sedikit dari review materi tentang 10 sampai 12. Silakan nanti dikirimkan ya. Kalau mau dicek, kirimkan hasil pekerjaannya ke saya biar saya cek secara mandiri ya. Oke, saya akan bahas langsung ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang di sini saya ada sharing sama kawan-kawan kalau tidak salah adalah sorry, ya ini ya kawan-kawan. Nah, untuk materi yang ini pembahasan materinya untuk schreiben, sprechen dan juga lesson udah saya sharingkan ya di bagian recording. Recordingnya kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Hanya bagian hernya belum karena saya maunya hari ini. Oke. Nah, tapi saya juga sharingkan sama kawan-kawan yang ini yang hubung 101 ya, yang materi awalnya adalah ini. Saya minta coba kawan-kawan kerjakan bagian lesson ya. Oke, biar kawan-kawan boleh mengerjakan bagian lessons. Nah, saya kasih kawan-kawan mengerjakan bagian lessons 25 menit ya kawan-kawan. Ada 15 soal, 25 sampai 30 deh gitu ya. Nanti kita bahas bagian lesson. 25 apa yang lama, biar nggak terlalu lama waktunya. Oke, Mbak Adrian, Brand, bisa? Ya, Frau. Oke, silahkan. Namanya adalah Ubung 101 yang bagian sini, bagian lessonsnya aja 25 menit, silahkan dikerjakan. Nanti kita coba bahas, baru habis itu kita bagian Hören dan pembahasan untuk Schreiben dan juga Sprechen. Gitu.
Ada yang sudah untuk bagian les? Oke, so, sudah, biar kita coba bahas. Oke, kita coba bahas ya. Kawan-kawan, coba kita lihat kembali ke dalam materi, yaitu oke, yaitu tentang yang tadi ya. Nah, kita coba untuk menjawab bagian salah satu bersama-sama. So, berapa dan hias dan brief kita punya surat ya. Nah, kita baca dulu bersama-sama, langsung kita coba jawab pernyataan. Richtig oder falsch? Benar atau salah? Nomor 0. Liebe Nora, hier Nora. Ich bin nächste Woche 3 Tage von Montag bis Mittwoch in Weimar. Saya next week 3 hari nih dari Senin sampai Rabu di Weimar. Ich muss viel arbeiten. Saya harus melakukan banyak hal. Habe viele Termine, punya banyak janji. Aber am Dienstag ab 8 Uhr, ab 18 Uhr, tapi di hari Selasa, saat from 18.00, habe ich Zeit. Saya punya waktu. Können wir uns das sehen? Bisa nggak kemudian kita bertemu? Ich wohne im Hotel Drei Kronen. Saya tinggal di Hotel Drei Kronen in der Passage. Di Jalan Park. Das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant. Jadi hotelnya punya sebuah